Tujuan utama dari liposuction itu bukan untuk membuat kurus. Jangan lupa makin luas area yang dikerjakan, makin banyak risiko perdarahan dan risiko emboli dan risiko kematian akan semakin banyak, semakin tinggi ya risikonya ya. Halo Stylovers, ketemu lagi sama Cece Stylo. Dan di episode kali ini kita akan ngebahas soal beauty expert, khususnya di kecantikan yang yang dibahas langsung oleh dokter kulit atau spesialis DVE ya. Nah, di spesial kali ini Cece kedatangan tamu yang spesial banget, yaitu Dr. Rachel yang akan menjelaskan seputar salah satu case yang lagi ramai nih di media sosial, yaitu soal sedot lemak, atau nanti kita bahas tuntas ya soal istilah medis dan tindakannya seperti apa. Kalau gitu langsung aja kita sambut Dr. Rachel. Hai dok. Halo. Happy banget nih ya Dr. Rachel datang ke Stylo Indonesia untuk menjelaskan lebih tuntas gitu ya soal fenomena atau case yang saat ini sedang naik di pemberitaannya dok ya. Jadi belum lama sempat ada pemberitaan yang viral terkait diduga ya dok, kita bilangnya diduga ya karena masih on progress kasusnya, diduga malpraktik dalam kasus sedot lemak. Nah, kali ini Cece, di sebelah Cece sudah ada Dr. Rachel sendiri. Sebenarnya kita akan menjelaskan atau mencari tahu seputar tindakan sedot lemak atau liposuction itu siapa aja spesialisnya yang mengerjakan, dan itu nanti dokter akan menjelaskan. Nah, kalau gitu dok, kita mau tahu dulu nih sebenarnya liposuction itu sebenarnya apa sih dok? Jadi liposuction itu adalah tindakan, jadi kita berangkat dari kata aja ya. Lipo itu artinya adalah lemak, suction itu artinya adalah sedot. Jadi liposuction adalah tindakan di mana lemak itu disedot keluar dari tubuh. Prinsipnya itu. Oke, nah itu dari sekedar sebenarnya sangat simpel. Ya. Oke, nah terus abis itu siapa yang berhak atau ranahnya siapa nih yang bisa mengerjakan ini dok sebenarnya? Jadi sebenarnya ranah yang bisa mengerjakan itu adalah dokter spesialis bedah plastik dan dokter spesialis dermatologi, venerologi, estetika yang dulu disebutnya SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin. Itu. Oke, nah dok, apa sih dok yang diinginkan pasien yang mau datang ketemu dokter untuk melakukan tindakan liposuction ini? Ya, jadi liposuction kan tadi sudah dijelaskan bahwa adalah tindakan penyedotan lemak hingga keluar dari dalam tubuh. Tujuannya apa? Tujuan utama dari liposuction itu bukan untuk membuat kurus, tapi untuk membentuk tubuh sehingga tubuh itu menjadi ideal. Jadi sebenarnya bukan yang beratnya 100 kilo mau di liposuction, itu agak salah persepsi. Jadi sebenarnya tujuannya adalah kalau misalkan kayak pasien saya banyak yang bodybuilder. Kenapa bodybuilder perlu di liposuction? Ya karena dia mau, beberapa orang sudah bertahun-tahun berjuang olahraga, jaga makan, tapi masih ada deposit-deposit lemak tertentu yang sulit dihilangkan. Kalau pada perempuan tuh suka daerah lengan, itu suka sulit banget. Jadi begitu dikeluarkan lemaknya sedikit, ototnya langsung keluar semua. Kalau pada laki-laki mereka paling suka di area love handle atau plank. Jadi mau ngeluarin ototnya susah banget nih. Di situ kita lakukan penyedotan lemak sehingga ototnya dapat lebih menonjol. Biasanya seperti itu. So, tujuannya adalah membentuk tubuh ideal. Oke, jadi kalau orang yang punya kepinginannya tuh setelah liposuction ada berat badannya berubah drastis nih ya dok ya, drastis ya, itu berarti nggak bisa ya dok? Nggak bisa. Karena lemak itu ringan. Ya, lemak itu ringan dok? Banyak tapi ringan. Oke, nah Stylovers, jadi ternyata tujuannya liposuction sendiri yang sebenarnya harus kita luruskan ya dok. Betul. Ya. Itu sebagai bentuk body contour untuk membentuk badan-badan kita, shape-nya jadi lebih baik. Jadi bukan soal mengukur berat timbangan ya dok? Bukan. Oke. Nah terus abis itu kalau untuk ranahnya dokter kulit sendiri, itu tindakannya kalau boleh dijelasin seperti apa dok, liposuction? Jadi kalau kami dokter kulit, pertama kali melakukan liposuction di Indonesia tahun 1990. Saat itu Dr. Edwin Juanda membawa ilmu dari Amerika. Dibawa ke Indonesia, itu adalah namanya teknik liposuction dengan bius lokal tumescent anesthesia. Jadi tumescent anesthesia itu adalah suatu metode pembiusan di mana
liposuction itu dapat digunakan di office area, office setting. Jadi nggak perlu masuk ke kamar operasi yang besar. Karena kalau dulu kan liposuction itu identik dengan general anesthesia, di mana pasien dibius tidur. Nah tentu saja itu harus dilakukan di rumah sakit yang memiliki dokter anestesi atau dokter bius dan supportnya lebih banyak. Karena risiko pasien kalau dibius tidur itu kan risiko komplikasi yang kita takutkan ke arah kematian lebih besar. Nah, saat itu dokter kulit 1990 ke Indonesia udah masuk nih, yang membuat liposuction itu dapat dilakukan di ruangan klinik biasa. Tapi tentunya mesti klinik yang terakreditasi dan klinik utama ya, itu bisa dilakukan di ruangan yang semi steril, yang ruangan biasa. Jadi yang pasiennya juga nggak terlalu takut karena lampu operasinya nggak yang serius, nggak semuanya bahan stainless gitu. Tapi yang penting ruangan itu harus bersih dengan teknik yang kita sebut dengan tumescent anesthesia. Tumescent anesthesia itu jadi adalah suatu metode di mana cairan anestesi itu kan dia biasanya di ampul-ampul kecil tuh kalau sadar. Nah itu kan kalau disuntikan dalam jumlah banyak itu kan toksik. Nah ini kita mengencerkan cairan lidokain itu dalam suatu cairan NaCl yang biasa buat infus. Kita bikin dia jadi banyak cairannya untuk dapat menganestesi area yang mau disedot. Biasanya batasan kita 1-2 liter. Nah itu sehingga kita dapat menganestesi area luas tapi dengan risiko toksisitas atau keracunan yang minimal. Nah, cuman akibatnya karena kita masukkan cairan anestesinya kita encerkan, jadi sebelum mengerjakan tindakan penyedotan, kita harus menunggu dulu selama 30 menit. Jadi kita masukkan cairan itu ke area yang mau disedot, kita tunggu 30 menit sampai cairan anestesi benar-benar bekerja dan lemak-lemaknya mulai terpecah-pecah. Karena lemak itu kan gerundulan gini, dimasukin cairan anestesi banyak, dia seperti akan terpecah. Dan itu juga akan mempermudah penyedotan. Dan dengan cairan tumescent itu kita masukkan ada juga namanya adrenalin. Nah adrenalin itu membuat pembuluh darah itu menyempit semua. Jadi dengan kita sabar menunggu, proses liposuction dalam bius lokal anestesi tumescent menjadi suatu prosedur yang sangat aman dan nyaman untuk pasiennya sendiri. Ya oleh karena itu dokter kulit yang melakukan liposuction selama ini belum pernah ada kasus kematian. Itu sih. Oke. Nah tadi dokter udah jelasin prosedurnya apa yang dilakukan untuk pasien. Nah, persiapan yang pasien sendiri itu bisa nggak sih dok datang ujuk-ujuk ke klinik atau ketemu dokter kulit gitu untuk dok hari ini mau liposuction, bisa atau apa yang perlu dipersiapkan nih dok? Nah itu biasanya nggak bisa ya. Nggak bisa ya dok? Ya nggak bisa karena kan cairan yang kita masukkan sangat banyak dan pembuangannya kan juga lewat ginjal ya. Liver juga untuk obat-obatannya kita harus periksa. Jadi walaupun tadi saya ungkapkan bahwa oh ini bisa dilakukan di office setting nih, office setting di dalam klinik, tapi tentunya harus tetap menjalani kaidah-kaidah yang penting itu karena cukup ada bahayanya. Jadi kita harus periksa biasanya darah rutin kita periksa, faktor pembekuan darah kita periksa supaya nggak ada kematian akibat loss darah, blood loss yang luas itu kan kita nggak mau. Lalu fungsi hati, fungsi ginjal juga kita periksa. Karena memasukkan cairan walaupun hanya NaCl dalam jumlah besar, kalau itu tidak terbuang keluar dengan baik, itu ada bahaya juga untuk pasien. Jadi kita harus periksa sih. Gula juga kita periksa biasanya. Nah Salovers, jadi ternyata tindakan liposuction itu nggak bisa sekali pertemuan langsung tindakan pulang karena ada beberapa tahapan ya dok yang pasien harus tahu. Betul. Dan juga tindakannya itu kalau untuk dokter kulit sendiri per area ya dok ya? Per area karena kita dibatasi oleh jumlah. Jadi untuk dosis keamanan anestesi yang kita pakai itu kita biasanya hitung per kilogram berat badan. Karena ingat sekali lagi nih office setting. Jadi kita mengerjakan seaman mungkin gitu. Karena kan berbeda dengan backup tim yang ada di rumah sakit. Ya tentunya kita punya emergency set ada, tapi kan berbeda dengan di rumah sakit. Oleh karena itu kita harus melakukan itu justru harus lebih selektif. Pasiennya segala semua datanya kita harus punya dengan baik gitu. Kita make sure aneka komplikasi yang mungkin terjadi itu bisa kita tangani sendiri. Tujuannya itu. Dr. Rachel, terima kasih banyak atas penjelasannya nih soal liposuction. Jadi buat teman-teman yang mungkin ragu atau mungkin
penasaran gitu ya soal liposuction seperti apa. Tadi Dokter Rachel udah menjelaskan secara rinci untuk ranahnya dokter kulit sendiri atau spesialis DVE ini. Sebelum diciptakan teknik itu, ada yang namanya dry liposuction. Nah itu kering-kering, langsung disedot. Nah itu korbannya banyak banget. Jangan lupa makin luas area yang dikerjakan, makin banyak risiko perdarahan dan risiko emboli dan risiko kematian akan semakin banyak, semakin tinggi ya risikonya ya.